Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan teori Dhamma yang berkaitan dengan ulambana. Atau ulambana ini sering secara rutin dilakukan upacara di dalam wihara di dalam rangka mengenang dan mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur keluarga yang telah tiada. Dengan niat baik keluarga yang ditinggalkan sebagai rasa bakti kepada dan hormat kepada leluhur yang telah tiada, setiap umat Buddha dan para simpatisannya biasanya di saat ada upacara ulambana atau patidana atau ciyoko, para umat berbondong-bondong datang mengikuti pelaksanaan upacara ulambana di wihara dengan dihadiri oleh beberapa anggota sangga. Dengan satu harapan, mereka mendoakan leluhur-leluhur apabila ada leluhur-leluhur yang masih berada di alam penderitaan, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan diikutkan upacara ulambana leluhur-leluhur yang mungkin masih berada di alam penderitaan akan terdorong terlahir di alam yang bahagia. Itulah niat baik dari keluarga, dan niat itu akan terpelihara terus sehingga setiap tahun para umat selalu mengikuti upacara ulambana yang diselenggarakan oleh wihara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, apa makna sesungguhnya dari pelaksanaan upacara ulambana ini atau menghormati leluhur yang telah tiada ini? Penghormatan orang yang telah meninggal atau venerasi orang yang telah meninggal termasuk pada leluhur didasarkan pada kecintaan dan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal dunia. Kecintaan dan rasa hormat karena merasa semasa hidupnya leluhur tengah-tengah keluarga adalah orang yang sangat dicintai, orang yang berjasa, telah membesarkan, dan sebagai ahli warisnya dia berkewajiban untuk menunjukkan kecintaan dan rasa hormatnya itu, salah satunya yaitu dengan diikutkan melalui sembahyang. Rasa cinta kepada seseorang yang telah meninggal bukan berarti kita melekat kepada orang yang telah meninggal, bukan berarti kita terpikir terus, terikat terus kepada orang yang telah meninggal. Itu adalah sesuatu yang keliru. Tentunya menunjukkan kecintaan dan rasa hormat tidak semestinya kita langsung melekat kepada barang-barang peninggalan maupun bentuk fisik dari orang yang telah meninggal. Namun ada cara yang lebih bijaksana, yaitu dengan memberi doa kepada mereka yang telah meninggal. Tujuan penghormatan venerasi nenek moyang adalah memastikan kesejahteraan nenek moyang secara berkelanjutan dan kecenderungan positif atas mereka yang masih hidup di dunia, dan terkadang untuk dimintakan pertolongan atau bantuan khusus. Kita tahu di beberapa rumah, terutama di masyarakat Tionghoa, itu ada foto-foto leluhur-leluhur mereka yang telah tiada, dan foto-foto itu atau altar leluhur itu biasanya diberi sajian, diberi makanan,
buah maupun sarana-sarana yang lain. Tentunya ini untuk mengingat kebaikan dan terinspirasi akan leluhur-leluhur yang telah tiada, kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan yang telah mereka lakukan. Fungsi sosial atau non-religius dari penghormatan nenek moyang adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kekerabatan seperti bakti, kesetiaan keluarga, dan kesinambungan garis keturunan keluarga. Dengan kita masih sering kumpul dan kita masih merasa satu orang tua, satu nenek moyang, satu engkong maupun keluarga-keluarga leluhur yang telah mendahului yang merupakan garis keturunan kita tentunya tetap akan memelihara nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai kesetiaan di dalam keluarga. Ini adalah hal yang sangat positif yang harus setiap saat dipelihara oleh kita agar kekeluargaan itu tetap terjalin terus-menerus. Penghormatan nenek moyang dilakukan dalam masyarakat dengan setiap tingkat kompleksitas teknologi, politik, ataupun sosial, dan tetap merupakan satu komponen penting dalam berbagai praktek keagamaan di zaman modern ini. Memberikan penghormatan kepada leluhur, kepada nenek moyang yang telah tiada, tentunya juga tidak lepas dari adaptasi kekinian saat ini dunia modern ini. Di masa ini kita bisa melihat di setiap wihara-wihara mengadakan upacara patidana, ulambana, rebutan maupun dengan istilah-istilah yang lain. Tentunya di samping untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada nenek moyang kita, tentunya kita juga telah berpikir untuk kesinambungan wihara atau tempat ibadah. Karena di saat kita datang ke tempat ibadah, di saat kita datang ke wihara ikut ulambana, patidana, secara finansial kita pun juga menyumbangkan sebagian dari uang kita untuk kesinambungan untuk biaya operasional. Tentunya ini sangat relevan sekali karena wihara, tempat ibadah juga perlu biaya, dan biaya itu adalah dari umat Buddha sendiri dan simpatisan yang simpatik dengan ikut serta acara-acara yang dilakukan oleh wihara. Kita bisa melihat setiap tahun di wihara khususnya di Wihara Mahayana, ini adalah altar-altar leluhur yang dipasang atas nama keluarga sebagai persembahan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dengan memasang ini atau yang sudah disiapkan oleh wihara, para umat dan simpatisan yang datang yang ikut mendoakan leluhur-leluhurnya memberikan dana dengan jumlah tertentu dari uang yang didapatkan dari pelaksanaan upacara ini sebagai biaya operasional kesinambungan wihara-wihara atau tempat ibadah itu. Dalam hal ini, banyak budaya dan agama melakukan praktek serupa. Beberapa di antaranya mungkin sebagai bakti dan hormat kepada leluhur, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengunjungi makam orang tua atau leluhur mereka. Biasanya di saat mengunjungi di atas makam orang tuanya, mereka menaruh atau menabur bunga. Bunga ini sebagai simbol untuk menjalin ikatan emosional antara yang hidup dengan orang yang mati. Dan juga di dalam agama Buddha, bunga itu mempunyai makna ketidakkekalan. Jadi kita diingatkan bahwa yang saat ini masih hidup pun juga akan mengalami kematian, seperti yang ditengok ketika kita berkunjung atau mengunjungi kuburan leluhur-leluhur kita. Kita diingatkan bahwa siapapun orang yang hidup pasti akan mengalami
hal yang sama, yaitu kematian seperti yang sudah dialami oleh leluhur-leluhur keluarga. Kemudian yang ketiga, berdoa bagi mereka untuk menghormati dan mengenang mereka. Ya, berdoa untuk mereka. Kita doakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Mungkin ada yang masih berada di alam-alam menderita, alam-alam tidak bahagia. Kita doakan semoga mereka mempunyai jalan yang lapang untuk segera terlahir menikmati alam kebahagiaan atau alam surgawi. Kemudian yang keempat, meminta leluhur mereka untuk terus menjaga mereka. Di samping kita doakan, juga kita mohon restu ketika datang ke kuburan agar yang keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun tidak selalu didoakan, selalu direstui untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam penghidupan mereka. Ini adalah gambar keluarga yang sedang berdoa di pusaran atau tempat makam leluhur-leluhur. Dapat kita lihat anak-anak dari keluarga yang ditinggalkan ini berasal dari kota yang berbeda, daerah yang berbeda, berkumpul setahun sekali untuk menyatakan hormat dan baktinya kepada leluhur mereka yang telah tiada. Ini adalah sesuatu yang positif sekali dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan untuk selalu menjaga kekerabatan, persahabatan, dan keharmonisan di antara anak-anak mereka. Ini juga adalah contoh seorang anak yang sedang berdoa, mungkin di depan, di pusaran atau di makam orang tuanya maupun neneknya atau kakeknya yang telah tiada dengan kusuk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, berbicara tentang makna ritual Ulambana. Bagi umat Buddha, ritual Ulambana merupakan hari di mana semua anak-anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya yang sekarang atau dalam kehidupan yang sekarang ini. Orang tua pada kehidupan masa lampau, kehidupan sebelum tumima lahir yang sekarang, dan masa depan. Jadi sangat luas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian makna dari pelaksanaan upacara Ulambana. Bukan saja orang tua kehidupan saat ini yang telah tiada, namun juga menjangkau orang tua dalam banyak kelahiran yang lampau. Tentunya hal ini sangat positif sekali, bahwa setiap laki-laki ilustrasinya digambarkan pernah menjadi orang tua kita. Setiap wanita juga pernah menjadi orang tua kita dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Ini tentunya akan menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada setiap orang apabila kita mempunyai pandangan seperti ini. Di saat kita Ulambana, ada beberapa hal yang positif ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama, memberi sedekah, makan dan membalas budi kepada orang tua serta leluhur yang telah meninggal dunia. Tentunya memberi sedekah atau memberi makan sebagai wujud bakti dan balas budi ini bukan dalam bentuk fisik seperti ini. Ini adalah simbolisasi seolah-olah orang tua kita yang telah tiada, leluhur kita yang telah tiada itu masih membutuhkan hal-hal fisik atau makanan ini. Yang dipentingkan ini adalah semangat untuk selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita. Dengan kita tunjukkan, kita memberikan persembahan-persembahan. Ini di saat Ulambana di wihara mengundang para biku sangga untuk membaca sutra-sutra atau membaca doa-doa, dan karma baik yang telah diperbuat itu
dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Yang kedua, menjalankan cinta kasih dan kasih sayang yang Buddha untuk menolong para makhluk. Seperti kita ketahui bahwa ajaran Sang Buddha adalah ajaran welas asih dan cinta kasih, bahwa makhluk-makhluk hidup bukan saja terlahir di alam-alam bahagia, namun ternyata banyak juga makhluk-makhluk di luar diri kita terlahir di alam-alam rendah, alam-alam menderita. Satu kesempatan bagi kita untuk membantu mereka, menolong mereka melalui pelaksanaan upacara ulambana maupun cara-cara yang lain untuk menunjukkan kepedulian dan simpati kepada makhluk-makhluk yang sedang menderita. Kemudian yang ketiga, mengundang Arya Sangga atau para suhu untuk membacakan kitab suci pengampunan dosa dan ayat-ayat kitab suci jalan menuju surga Sukawati, agar semua makhluk yang berjodoh dapat tumimba lahir di alam yang lebih baik atau tumimba lahir di alam surga Sukawati, yaitu mengundang, mengajak para umat untuk membaca bersama-sama, untuk membawakan kitab suci yang berisi dua hal, yaitu pengampunan dosa dan juga mengajarkan para umat untuk melakukan karma baik sehingga bisa terlahir di alam surga Sukawati. Yang di situ diceritakan alam surga Sukawati ada alam surga yang tanpa ada penderitaan. Yang keempat, memberikan dana atau puja katina kepada Arya Sangga Biksu. Kita ketahui ada yang mengatakan di saat ulambana adalah katinanya para biku yang beraliran Mahayana. Dengan mereka para umat datang ke wihara atau memberi dana kepada para anggota sangga yang setelah selesai berpuasa ini, berarti para umat telah mendukung agama Buddha, telah ikut melestarikan agama Buddha dengan dukungan dana yang diberikan kepada sangga, kepada para biku yang setelah selesai menunaikan puasa. Yang kelima, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kita juga ketahui di setiap wihara di saat ulambana, bukan saja kita berpikir untuk menyejahterakan umat wihara, namun juga berpikir menyejahterakan atau membagi kepada fakir miskin yang membutuhkan, yang berada di sekitar tempat ibadah wihara. Mereka kita kasih kupon, kemudian kita bagi sembako untuk membantu meringankan beban mereka. Kemudian juga kita lihat juga dalam ritual ulambana ini adalah sebuah perayaan yang diadopsi oleh Buddhisme Mahayana di Cina dari upacara Seongjum yang dilakukan umat Taoisme. Latar belakang yang diambil oleh Buddhisme Mahayana adalah cerita mengenai Buddha Sakyamuni yang menolong salah satu siswanya, yaitu Moggallana, yang hendak menolong ibunya yang terlahir di alam preta. Kisah tersebut tertuang dalam Ulambana Sutra. Ini gambarnya. Biku Moggallana mau menolong ibunya yang menderita di alam penderitaan, di setan kelaparan. Usaha-usaha telah dilakukan oleh Biku Moggallana ini, namun tidak maksimal. Kemudian dia menyuruh meminta saran kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menyarankan beberapa hal kepada Biku Moggallana dan akhirnya bisa menolong ibunya yang terlahir di alam penderitaan bisa terlahir di alam bahagia. Ulambana merupakan salah satu hari umat Buddhis yang diselenggarakan pada tanggal pertama hingga ke-15 penanggalan Imlek. Pada hari tersebut, para biku sangga sedang menjalankan masa wasa atau retret selama musim hujan berlangsung.
Setelah menjalankan masa tersebut, banyak biku yang mengalami peningkatan dalam kehidupan spiritualnya sehingga menjadi lahan teramat subur untuk menanam kebajikan. Inilah para biku yang menjalankan upacara ulambana dengan ciri khas pakai topi ticangwang, ya. Ini adalah ciri khas di saat para biku mengadakan upacara ulambana. Para umat Buddha yang memberikan persembahan kepada mereka akan memperoleh karma baik lebih besar daripada biasanya. Umat juga bisa melimpahkan jasa kebajikan yang diperoleh dari persembahan tersebut untuk roh leluhur mereka serta makhluk-makhluk yang menderita di alam preta atau alam hantu kelaparan, atau dalam bahasa Palinya itu para datu pajivika, ya. Pada tanggal 15 bulan ke-7 penanggalan Imlek, umat Buddha menyelenggarakan ulambana. Menurut catatan sejarah, semula orang-orang menyelenggarakan upacara ini dengan persembahan yang ditujukan kepada Buddha dan Sangha atas nama ketujuh generasi leluhur. Pada zaman dinasti Tang, seorang biksu tantra yaitu Amogawajra menyesuaikannya dengan tradisi pemujaan leluhur dari rakyat setempat, sehingga upacara selanjutnya ditujukan bagi arwah leluhur. Kemudian ada versi yang lain atau cerita yang lain, yaitu Brahmana Janusoni bertanya pada Buddha mengenai manfaat melaksanakan persembahan pada mereka yang telah meninggal dunia. Apakah mereka menikmatinya? Buddha menjawab, ada yang dapat menikmatinya dan ada yang tidak. Mereka yang terlahir di alam-alam surga, neraka, atau binatang tidak dapat memanfaatkannya. Hanya mereka yang terlahir di alam hantu saja yang bisa menikmatinya. Ada yang membutuhkan persembahan dari keturunannya sehingga dapat menikmati persembahan itu. Kalaupun sang leluhur tidak dapat terlahir di alam tersebut, hantu-hantu yang lain dapat ikut menikmatinya. Karena itu persembahan bagi orang sudah meninggal tidak dianggap sebagai satu perbuatan yang sia-sia. Anguttara Nikarya volume 269 sampai 270. Ya. Ini adalah gambaran ilustrasi dari makhluk kelaparan atau hantu. Ya. Menurut Theravada Sutta, para arwah atau hantu mengharapkan persembahan dari sanak keluarga dan berdoa agar keturunannya panjang usia. Seseorang yang memberi persembahan juga mengingat kembali apa yang pernah mereka lakukan. Bila persembahan diberikan pada sangga, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Ditulis dalam KHP 7. Suatu upacara pelimpahan jasa atau patidana dengan melakukan persembahan bagi orang yang telah meninggal dunia dan melakukan kebajikan atas namanya dapat dilakukan pada hari apa saja, khususnya yang berhubungan dengan almarhum dan almarhumah. Itu sebetulnya, ya. Ini adalah satu gambaran dalam cerita Theravada, yaitu di mana Raja Bimbisara merasa ketakutan, ada suara-suara yang aneh. Telah bertanya sang Buddha, ternyata suara-suara yang menakutkan itu ada leluhur-leluhur yang berharap untuk dilimpahi jasanya. Setiap tahun pada tanggal bulan 7 tanggal 15, Cekgue Capgu
penanggalan Imlek, wihara-wihara atau kelenteng banyak mengadakan upacara ulambana. Orang-orang pada umumnya mengenalnya dengan nama sembahyang rebutan atau cioko. Perayaan ulambana ini disebut juga sebagai hari raya setan. Ya. Namun sebutan yang sebenarnya upacara ulambana ini adalah upacara sembahyang leluhur. Konon pada hari raya Tiongguan Gui adalah hari di mana pintu gerbang neraka dibuka. Untuk menghindari agar ayah ibu yang telah meninggal di dunia tidak mengalami penderitaan di neraka, maka dilaksanakan sembahyang kepada roh-roh dewa dan hantu secara besar-besaran, mengharap agar roh-roh halus jangan menganiaya ayah ibu yang telah meninggal tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, inilah makna tentang ulambana dari beberapa dasar dari kitab suci maupun dari tradisi yang ada di masyarakat. Semoga semangat memberi hormat, menyatakan bakti kepada leluhur tetap dilaksanakan, tetap dipelihara oleh umat Buddha. Di samping kita menghormati dengan sembahyang, dengan ikut upacara ulambana, namun ada yang jauh lebih penting lagi, ya kita sebagai generasi dan sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur tetap menjaga nama baik keluarga. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan teori Dhamma yang berkaitan dengan ulambana. Atau ulambana ini sering secara rutin dilakukan upacara di dalam wihara, di dalam rangka mengenang dan mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur keluarga yang telah tiada. Dengan niat baik keluarga yang ditinggalkan sebagai rasa bakti kepada dan hormat kepada leluhur yang telah tiada, setiap umat Buddha dan para simpatisannya biasanya di saat ada upacara ulambana atau patidana atau cioko, para umat berbondong-bondong datang mengikuti pelaksanaan upacara ulambana di wihara dengan dihadiri oleh beberapa anggota sangga. Dengan satu harapan, mereka mendoakan leluhur-leluhur apabila ada leluhur-leluhur yang masih berada di alam penderitaan, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan diikutkan upacara ulambana leluhur-leluhur yang mungkin masih berada di alam penderitaan akan terdorong terlahir di alam yang bahagia. Itulah niat baik dari keluarga, dan niat itu akan terpelihara terus sehingga setiap tahun para umat selalu mengikuti upacara ulambana yang diselenggarakan oleh wihara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, apa makna sesungguhnya dari pelaksanaan upacara ulambana ini atau menghormati leluhur yang telah tiada ini? Penghormatan orang yang telah meninggal atau venerasi orang yang telah meninggal termasuk pada leluhur didasarkan pada kecintaan dan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal dunia. Kecintaan dan rasa hormat
karena merasa semasa hidupnya leluhur tengah-tengah keluarga adalah orang yang sangat dicintai, orang yang berjasa, telah membesarkan, dan sebagai ahli warisnya dia berkewajiban untuk menunjukkan kecintaan dan rasa hormatnya itu, salah satunya yaitu dengan diikutkan melalui sembahyang. Rasa cinta kepada seseorang yang telah meninggal bukan berarti kita melekat kepada orang yang telah meninggal, bukan berarti kita terpikir terus, terikat terus kepada orang yang telah meninggal. Itu adalah sesuatu yang keliru. Tentunya menunjukkan kecintaan dan rasa hormat tidak semestinya kita langsung melekat kepada barang-barang peninggalan maupun bentuk fisik dari orang yang telah meninggal. Namun ada cara yang lebih bijaksana, yaitu dengan memberi doa kepada mereka yang telah meninggal. Tujuan penghormatan venerasi nenek moyang adalah memastikan kesejahteraan nenek moyang secara berkelanjutan dan kecenderungan positif atas mereka yang masih hidup di dunia, dan terkadang untuk dimintakan pertolongan atau bantuan khusus. Kita tahu di beberapa rumah, terutama di masyarakat Tionghoa, itu ada foto-foto leluhur-leluhur mereka yang telah tiada. Dan foto-foto itu atau altar leluhur itu biasanya diberi sajian, diberi makanan, buah maupun sarana-sarana yang lain. Tentunya ini untuk mengingat kebaikan dan terinspirasi akan leluhur-leluhur yang telah tiada, kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan yang telah mereka lakukan. Fungsi sosial atau non-religius dari penghormatan nenek moyang adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kekerabatan seperti bakti, kesetiaan keluarga, dan kesinambungan garis keturunan keluarga. Dengan kita masih sering kumpul dan kita masih merasa satu orang tua, satu nenek moyang, satu engkong maupun keluarga-keluarga leluhur yang telah mendahului yang merupakan garis keturunan kita, kita tentunya tetap akan memelihara nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai kesetiaan di dalam keluarga. Ini adalah hal yang sangat positif yang harus setiap saat dipelihara oleh kita agar kekeluargaan itu tetap terjalin terus-menerus. Penghormatan nenek moyang dilakukan dalam masyarakat dengan setiap tingkat kompleksitas teknologi, politik, ataupun sosial, dan tetap merupakan satu komponen penting dalam berbagai praktek keagamaan di zaman modern ini. Memberikan penghormatan kepada leluhur, kepada nenek moyang yang telah tiada, tentunya juga tidak lepas dari adaptasi kekinian saat ini dunia modern ini. Di masa ini kita bisa melihat di setiap wihara-wihara mengadakan upacara patidana, ulambana, rebutan, maupun dengan istilah-istilah yang lain. Tentunya di samping untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada nenek moyang kita, tentunya kita juga telah berpikir untuk kesinambungan wihara atau tempat ibadah. Karena di saat kita datang ke tempat ibadah, di saat kita datang ke wihara ikut ulambana, patidana, secara finansial kita pun juga menyumbangkan sebagian dari uang kita untuk kesinambungan untuk biaya operasional. Tentunya ini sangat relevan sekali karena wihara, tempat ibadah juga perlu biaya, dan biaya itu adalah dari umat Buddha sendiri dan simpatisan yang simpatik dengan ikut serta
acara-acara yang dilakukan oleh wihara. Kita bisa melihat setiap tahun di wihara khususnya di wihara Mahayana, ini adalah altar-altar leluhur-leluhur yang dipasang atas nama keluarga sebagai persembahan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dengan memasang ini atau yang sudah disiapkan oleh wihara, para umat dan simpatisan yang datang yang ikut mendoakan leluhur-leluhurnya memberikan dana dengan jumlah tertentu dari uang yang didapatkan dari pelaksanaan upacara ini sebagai biaya operasional kesinambungan wihara-wihara atau tempat ibadah itu. Dalam hal ini, banyak budaya dan agama melakukan praktek serupa. Beberapa di antaranya mungkin sebagai bakti dan hormat kepada leluhur, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengunjungi makam orang tua atau leluhur mereka. Biasanya di saat mengunjungi di atas makam orang tuanya, mereka menaruh atau menabur bunga. Bunga ini sebagai simbol untuk menjalin ikatan emosional antara yang hidup dengan orang yang mati. Dan juga di dalam agama Buddha, bunga itu mempunyai makna ketidakkekalan. Jadi kita diingatkan bahwa yang saat ini masih hidup pun juga akan mengalami kematian, seperti yang ditengok ketika kita berkunjung atau mengunjungi kuburan leluhur-leluhur kita. Kita diingatkan bahwa siapapun orang yang hidup pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian seperti yang sudah dialami oleh leluhur-leluhur keluarga. Kemudian yang ketiga, berdoa bagi mereka untuk menghormati dan mengenang mereka. Ya, berdoa untuk mereka. Kita doakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Mungkin ada yang masih berada di alam-alam menderita, alam-alam tidak bahagia. Kita doakan semoga mereka mempunyai jalan yang lapang untuk segera terlahir menikmati alam kebahagiaan atau alam surgawi. Kemudian yang keempat, meminta leluhur mereka untuk terus menjaga mereka. Di samping kita doakan, juga kita mohon restu ketika datang ke kuburan agar yang keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun tidak selalu didoakan, selalu direstui untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam penghidupan mereka. Ini adalah gambar keluarga yang sedang berdoa di pusaran atau tempat makam leluhur-leluhur. Dapat kita lihat anak-anak dari keluarga yang ditinggalkan ini berasal dari kota yang berbeda, daerah yang berbeda, berkumpul setahun sekali untuk menyatakan hormat dan baktinya kepada leluhur mereka yang telah tiada. Ini adalah sesuatu yang positif sekali dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan untuk selalu menjaga kekerabatan, persahabatan, dan keharmonisan di antara anak-anak mereka. Ini juga adalah contoh seorang anak yang sedang berdoa, mungkin di depan, di pusaran atau di makam orang tuanya maupun neneknya atau kakeknya yang telah tiada dengan kusuk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, berbicara tentang makna ritual Ulambana. Bagi umat Buddha, ritual Ulambana merupakan hari di mana semua anak-anak mempraktekkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya yang sekarang atau dalam kehidupan yang sekarang ini. Orang tua pada kehidupan masa lampau, kehidupan sebelum tumima lahir yang sekarang, dan masa depan. Jadi sangat luas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian makna dari pelaksanaan upacara Ulambana,
bukan saja orang tua kehidupan saat ini yang telah tiada, namun juga menjangkau orang tua dalam banyak kelahiran yang lampau. Tentunya hal ini sangat positif sekali, bahwa setiap laki-laki ilustrasinya digambarkan pernah menjadi orang tua kita, setiap wanita juga pernah menjadi orang tua kita dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Ini tentunya akan menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada setiap orang apabila kita mempunyai pandangan seperti ini. Di saat kita ulambana, ada beberapa hal yang positif ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama, memberi sedekah, makan dan membalas budi kepada orang tua serta leluhur yang telah meninggal dunia. Tentunya memberi sedekah atau memberi makan sebagai wujud bakti dan balas budi ini bukan dalam bentuk fisik seperti ini. Ini adalah simbolisasi seolah-olah orang tua kita yang telah tiada, leluhur kita yang telah tiada itu masih membutuhkan hal-hal fisik atau makanan ini. Yang dipentingkan ini adalah semangat untuk selalu mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita. Dengan kita tunjukkan, kita memberikan persembahan-persembahan. Ini di saat ulambana di wihara mengundang para biku sangga untuk membaca sutra-sutra atau membaca doa-doa, dan karma baik yang telah diperbuat itu dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Yang kedua, menjalankan cinta kasih dan kasih sayang yang Buddha untuk menolong para makhluk. Seperti kita ketahui bahwa ajaran Sang Buddha adalah ajaran welas asih dan cinta kasih, bahwa makhluk-makhluk hidup bukan saja terlahir di alam-alam bahagia, namun ternyata banyak juga makhluk-makhluk di luar diri kita terlahir di alam-alam rendah, alam-alam menderita. Satu kesempatan bagi kita untuk membantu mereka, menolong mereka melalui pelaksanaan upacara ulambana maupun cara-cara yang lain untuk menunjukkan kepedulian dan simpati kepada makhluk-makhluk yang sedang menderita. Kemudian yang ketiga, mengundang Arya Sangga atau para suhu untuk membacakan kitab suci pengampunan dosa dan ayat-ayat kitab suci jalan menuju surga Sukawati, agar semua makhluk yang berjodoh dapat tumimba lahir di alam yang lebih baik atau tumimba lahir di alam surga Sukawati, yaitu mengajak para umat untuk membaca bersama-sama, untuk membawakan kitab suci yang berisi dua hal, yaitu pengampunan dosa dan juga mengajarkan para umat untuk melakukan karma baik sehingga bisa terlahir di alam surga Sukawati. Yang di situ diceritakan alam surga Sukawati ada alam surga yang tanpa ada penderitaan. Yang keempat, memberikan dana atau puja katina kepada Arya Sangga Biksu. Kita ketahui ada yang mengatakan di saat ulambana adalah katinanya para biku yang beraliran Mahayana. Dengan mereka para umat datang ke wihara atau memberi dana kepada para anggota sangga yang setelah selesai berpuasa ini, berarti para umat telah mendukung agama Buddha, telah ikut melestarikan agama Buddha dengan dukungan dana yang diberikan kepada sangga, kepada para biku yang setelah selesai menunaikan puasa. Yang kelima, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kita juga ketahui di setiap wihara di saat ulambana, bukan saja kita berpikir untuk
menyejahterakan umat wihara, namun juga berpikir menyejahterakan atau membagi kepada fakir miskin yang membutuhkan yang berada di sekitar tempat ibadah wihara. Mereka kita kasih kupon, kemudian kita bagi sembako untuk membantu meringankan beban mereka. Kemudian juga kita lihat juga dalam ritual Ulambana ini adalah sebuah perayaan yang diadopsi oleh Buddhisme Mahayana di Cina dari upacara Seongjum yang dilakukan umat Taoisme. Latar belakang yang diambil oleh Buddhisme Mahayana adalah cerita mengenai Buddha Sakyamuni yang menolong salah satu siswanya, yaitu Moggallana, yang hendak menolong ibunya yang terlahir di alam preta. Kisah tersebut tertuang dalam Ulambana Sutra. Ini gambarnya. Biku Moggallana mau menolong ibunya yang menderita di alam penderitaan, di setan kelaparan. Usaha-usaha telah dilakukan oleh Biku Moggallana ini, namun tidak maksimal. Kemudian dia menyuruh meminta saran kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menyarankan beberapa hal kepada Biku Moggallana dan akhirnya bisa menolong ibunya yang terlahir di alam penderitaan bisa terlahir di alam bahagia. Ulambana merupakan salah satu hari umat Buddhis yang diselenggarakan pada tanggal pertama hingga ke-15 penanggalan Imlek. Pada hari tersebut, para biku sangga sedang menjalankan masa wasa atau retret selama musim hujan berlangsung. Setelah menjalankan masa tersebut, banyak biku yang mengalami peningkatan dalam kehidupan spiritualnya sehingga menjadi lahan teramat subur untuk menanam kebajikan. Inilah para biku yang menjalankan upacara Ulambana dengan ciri khas pakai topi ticangwang, ya. Ini adalah ciri khas di saat para biku mengadakan upacara Ulambana. Para umat Buddha yang memberikan persembahan kepada mereka akan memperoleh karma baik lebih besar daripada biasanya. Umat juga bisa melimpahkan jasa kebajikan yang diperoleh dari persembahan tersebut untuk roh leluhur mereka serta makhluk-makhluk yang menderita di alam preta atau alam hantu kelaparan, atau dalam bahasa Palinya itu para datu pajivika, ya. Pada tanggal 15 bulan ke-7 penanggalan Imlek, umat Buddha menyelenggarakan Ulambana. Menurut catatan sejarah, semula orang-orang menyelenggarakan upacara ini dengan persembahan yang ditujukan kepada Buddha dan Sangga atas nama ketujuh generasi leluhur. Pada zaman dinasti Tang, seorang biksu tantra yaitu Amogawajra menyesuaikannya dengan tradisi pemujaan leluhur dari rakyat setempat, sehingga upacara selanjutnya ditujukan bagi arwah leluhur. Kemudian ada versi yang lain atau cerita yang lain, yaitu Brahmana Janusoni bertanya pada Buddha mengenai manfaat melaksanakan persembahan pada mereka yang telah meninggal dunia. Apakah mereka menikmatinya? Buddha menjawab, ada yang dapat menikmatinya dan ada yang tidak. Mereka yang terlahir di alam-alam surga, neraka, atau binatang tidak dapat memanfaatkannya. Hanya mereka yang terlahir di alam hantu saja yang bisa menikmatinya. Ada yang membutuhkan persembahan dari keturunannya sehingga dapat menikmati persembahan itu.
Kalaupun sang leluhur tidak dapat lahir di alam tersebut, hantu-hantu yang lain dapat ikut menikmatinya. Karena itu persembahan bagi orang sudah meninggal tidak dianggap sebagai satu perbuatan yang sia-sia. Anguttara Nikaya volume 269 sampai 270. Ya, ini adalah gambaran ilustrasi dari makhluk kelaparan atau hantu. Ya. Menurut Theravada Sutta, para arwah atau hantu mengharapkan persembahan dari sanak keluarga dan berdoa agar keturunannya panjang usia. Seseorang yang memberi persembahan juga mengingat kembali apa yang pernah mereka lakukan. Bila persembahan diberikan pada sangga, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Ditulis dalam KHP 7. Suatu upacara pelimpahan jasa atau patidana dengan melakukan persembahan bagi orang yang telah meninggal dunia dan melakukan kebajikan atas namanya dapat dilakukan pada hari apa saja, khususnya yang berhubungan dengan almarhum dan almarhumah. Itu sebetulnya ya. Ini adalah satu gambaran dalam cerita Theravada, yaitu di mana Raja Bimbisara merasa ketakutan, ada suara-suara yang aneh. Telah bertanya sang Buddha, ternyata suara-suara yang menakutkan itu ada leluhur-leluhur yang berharap untuk dilimpahi jasanya. Setiap tahun pada tanggal 7 bulan 7 tanggal 15 Cekgue Capgu, penanggalan Imlek, wihara-wihara atau kelenteng banyak mengadakan upacara ulambana. Orang-orang pada umumnya mengenalnya dengan nama sembahyang rebutan atau Cioko. Perayaan ulambana ini disebut juga sebagai Hari Raya Setan. Ya. Namun sebutan yang sebenarnya upacara ulambana ini adalah upacara sembahyang leluhur. Konon pada hari raya Tiongguan Gui adalah hari di mana pintu gerbang neraka dibuka. Untuk menghindari agar ayah ibu yang telah meninggal di dunia tidak mengalami penderitaan di neraka, maka dilaksanakan sembahyang kepada roh-roh dewa dan hantu secara besar-besaran, mengharap agar roh-roh halus jangan menganiaya ayah ibu yang telah meninggal tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, inilah makna tentang ulambana dari beberapa dasar dari kitab suci maupun dari tradisi yang ada di masyarakat. Semoga semangat memberi hormat, menyatakan bakti kepada leluhur tetap dilaksanakan, tetap dipelihara oleh umat Buddha. Di samping kita menghormati dengan sembahyang, dengan ikut upacara ulambana, namun ada yang jauh lebih penting lagi, ya kita sebagai generasi dan sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur tetap menjaga nama baik keluarga. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.